Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita dipertemukan kembali walaupun dalam sosial media. Dan saya percaya dimanapun kita berada hari-hari ini, dimanapun kita berada saat ini, kita sehat, kita kuat, kita diberkati, kita ada dalam lindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, ini merupakan pesan atau nasihat seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan ini juga merupakan pesan atau nasihat Rasul Paulus bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, di mana Rasul Paulus mengingatkan setiap kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita hadapi saat ini, Rasul Paulus mengingatkan jangan khawatir, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh masalah kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah hanya dengan doa. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kekhawatiran yaitu dengan doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Nah, saya akan membagikan beberapa alasan kenapa doa itu bisa melenyapkan atau bisa menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Alasan yang pertama, karena di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu." Jadi yang pertama, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, maka itu akan memperbaharui iman kita kepadanya. Itu akan meningkatkan, itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, di dalam Efesus 3 ayat 16 berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu." Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Ketika kita datang berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, Ia menguatkan setiap kita menurut kekuatannya sendiri, menurut kekayaannya Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang ketiga, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata begini, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Artinya apa? Kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Ketika kita datang berdoa, maka Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya. Maka Tuhan akan memberikan kita kasih karunia yang luar biasa. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, kita yakin bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari setiap kita bangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita terus bertumbuh
di dalam Tuhan, supaya kita terus kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini, Tuhan buat berhasil, beruntung, berbahagia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, shalom.